Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kembali lagi saya Sainai mau menemani pemirsa sekalian dengan cuplikan-cuplikan video terkait dengan sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal dan juga seharusnya dihadirkan juga dengan Ibtu Rudiana. Tetapi lagi dan lagi Ibtu Rudiana menunjukkan kepada kita semua tentang sikap bajingannya, tentang sikap pengecutnya, sehingga dia tidak mampu untuk membuktikan omongannya kepada kita rakyat Indonesia. Padahal dalam jumpa pers bersama Bung Hotman Paris Hutapea beberapa waktu yang lalu, dia dengan begitu berani bahwa kalau saya berbohong, saya siap untuk melakukan sumpah pocong. Tetapi nyatanya ketika tantangan sumpah pocong ini diterima oleh Bapak Farhad Abbas selaku lawyer dari Saka Tatal hari ini pada tanggal 9 Agustus 2024, Rudiana lagi dan lagi tidak menunjukkan sikap tanggung jawabnya. Disinilah kita jadi tahu bahwa sesungguhnya seorang Ibtu Rudiana adalah sosok, adalah oknum polisi yang benar-benar pengecut, yang benar-benar bajingan, yang benar-benar tidak bertanggung jawab, tidak mampu untuk menepati janjinya. Saudara, berikut ini saya akan menyajikan kepada pemirsa sekalian terkait dengan prosesi sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal. Tentu ini adalah momen yang baru pertama kali saya saksikan bahwa dalam proses penegakan hukum sumpah pocong itu harus dilakukan. Mari kita saksikan bersama-sama. Ini kain kafan. Jadi prosesi sumpah pocong itu sama seperti kita menguburkan orang yang sudah meninggal. Jadi nanti sakanya dimandikan, terus saka nanti ditidurkan menghadap ke utara, ya kan? Ya nanti di sini nih. Terus nanti saka ini ditaburi dengan bumbu mayran. Ini tuh kain kafan beneran. Ini kain kafan yang digunakan, yang dianut. Di sini udah banyak banget tuh, warga-warganya udah banyak banget. Tuh. Tuh. Jadi buat teman-teman yang mau datang ke Padepokan Agung Amparan Jati, di sini sudah banyak warga. Itu sumpah pocong antara Saka Tatal dengan Ibtu Rudiana. Sumpah pocong ini tujuannya hanyalah untuk mencari keadilan dan kebenaran. Sumpah pocong ini pun untuk mengakhiri polemik daripada kasus pembunuhan Vina yang ada di Cirebon. Saat ini kita masih menunggu Bapak Farhad Abbas, jadi lawyer daripada Saka Tatal, yang ditantang sumpah pocong oleh Bapak Ibtu Rudiana. Kita berharap semoga Bapak Ibtu Rudiana pun semoga bisa hadir di kesempatan ini. Kalau Saka Tatal sudah hadir, alhamdulillah. Jadi mohon kepada semuanya untuk bersabar. Duduk semua, aparat juga belum datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhad Abbas, pengacara Saka Tatal.
hari ini kami hadir di Padepokan Pendopo Agung Amparan Jati dengan Ustadz Raden Jelap Sugio bersama Saka dan Ibu Titin dan seluruh tim dari Jakarta yang hadir hari ini. Teman-teman, harap tenang. Hari ini kami tunggu Rudiana tidak hadir. Tapi acara Sumpah Saka hari ini tetap kami laksanakan. Mohon buat Bumi Cirebon, buat para orang tua, sesepuh, kiai-kiai Cirebon untuk merestui niat baik daripada Saka. Rudiana tidak hadir, tapi Saka tetap melaksanakan sumpahnya bahwa Saka bukan pelakunya, tidak, Saka bukan pembunuhnya, dan mudah-mudahan 7 orang terpidana bisa dibebaskan. Pengacara-pengacara Rudiana, Rasman, Elsa, Fitra, dan yang lain-lainnya menyarankan untuk tidak ikut sumpah. Padahal yang menantang adalah Rudiana. Yang menantang adalah Rudiana. Buat Pak Kiai, mohon kiranya dimuluskan kejujuran dari Rapa ini, dari Saka Tatal ini. Semoga Saka Tatal bisa menjadi orang yang berguna, bermanfaat, sehat, panjang umur. Saudaraku sebangsa dan setanah air, barusan kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Farhad Abbas. Farhad Abbas ini adalah lawyer atau pengacara dari Saka Tatal. Dengan tegas dia mengatakan bahwa untuk para lawyer Rasman Arif Nasution, Elsa Sarif, dan Fitra yang adalah lawyer atau pengacara dari Ibtu Rudiana, ketika kalian tidak menghadirkan Ibtu Rudiana, disinilah sebenarnya kalian itu tidak pantas untuk menjadi seorang pengacara. Kalian adalah lawyer-lawyer pengecut, sama dengan Ibtu Rudiana yang tidak mampu untuk menepati janjinya. Padahal sumpah pocong ini bisa terjadi karena ucapan yang sudah dilontarkan oleh seorang Ibtu Rudiana untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, bahwa dia tidak berbohong. Tapi nyatanya hari ini kita dipertontonkan dengan kebohongan besar, baik itu dari Ibtu Rudiana maupun para lawyernya. Dan ini menjadi catatan penting untuk seluruh netizen Indonesia, bahwa lawyer yang bernama Rasman Arif Nasution, yang bernama Elsa Sarif, yang bernama Fitra, yang saat ini sedang mendampingi Ibtu Rudiana, manusia-manusia pengecut seperti ini jangan pernah diberi kepercayaan jika kita netizen ataupun pemirsa sekalian punya kasus hukum. Karena terus terang, sosok-sosok lawyer seperti ini yang telah mencoreng wajah penegakan hukum di bangsa ini. Berikut ini, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita saksikan bersama-sama prosesi sumpah pocong yang akan dilakukan oleh Saka Tatal ini. Berikut video selengkapnya. Udah deh, gak sanggup deh gue. Saka! Saka mandi, udah mandi Saka. Masya Allah. La ilaha illallah Saka. Saka anak bunda. Saka anak bunda.
Pak Rudiana diajak sumpah pocong dengan Sakatata. Aku yakin ya jelas takut toh Pak Rudiana. Takut. Pasti kalau diajak sumpah pocong pasti keringetnya panas dingin. Pasti keringetnya panas dingin. Nggak sembarangan loh itu sumpah pocong itu. Bener aja. Kalau memang salah ya udah aja kabur, nggak usah sumpah pocong. Mending kabur jumput. Itu sumpah itu sangat berbahaya itu. Itu di situ waktu sumpah pocong itu di situ jin-jin yang menyaksikan. Jin-jin. Jadi nggak sembarangan. Jadi makhluk-makhluk tidak kasat mata yang untuk saksi di situ. Untuk menyumpah-nyumpah pocong itu. Jadi tidak bisa untuk sembarangan sumpah pocong itu. Kalau merasa salah, jangan mau, mending kabur daripada sengsara seumur hidup. Sumpah pocong. Saka disumpah pocong. Di sini dia berani bersumpah pocong karena merasa dia dirinya benar. Tapi di mana Rudiana? Padahal kan dia juga mau dan menantang juga sumpah pocong. Saka berani karena benar. Nah, jadi Bapak Rudi takut karena apa? Karena apa? Karena apa? Janjinya sumpah pocong, tapi kok nggak berani, nggak datang. Wajar dong Pak, masyarakat curiga, wajar curiga. Gimana sih? Kerbau, talinya dipegang. Nah manusia, omongannya dipegang. Ini omongan aja nggak bisa dipegang. Kacau, kacau. Ke Indomaret beli Yakult. Ternyata bapak penakut. Kira keras, rupanya kertas. Oh alah. Pocong, sumpah pocong. Gimana nih guys? Kok nggak berani dia sumpah pocong, bapak itu? Oh alah. Kenapa? Takut dia. Takut jadi pocong beneran. Takut jadi pocong beneran. Gitu. Takut. Makanya kan nggak berani kan? Sumpah pocong. Kalau bohong bisa jadi pocong beneran nanti. Kenapa tim pengacaranya Sakatatal memperbolehkan Sakatatal untuk sumpah pocong? Apa mereka nggak tahu kalau sumpah pocong itu tidak ada di dalam undang-undang Indonesia, yang ada sumpah di bawah kitab suci? Tapi di sana ada strategi yang sedang dibangun oleh tim pengacaranya Sakatatal, yaitu apa? Mereka ingin memberikan pesan kepada masyarakat Indonesia bahwasanya satu-satunya polisi yang paling percaya mistis adalah Rudiana. Terbukti sumpah pocong itu yang pertama menginisiasi adalah Rudiana. Dan sekarang terjawab sudah kenapa dulu Rudiana membuat landasan hukum BAP penangkapan 8 terpidana itu dari kesurupannya Linda. Karena memang dialah satu-satunya polisi yang paling percaya mistis. Bahkan masuk polisinya jangan-jangan nyogok. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Jujur ya, ketika saya menyaksikan prosesi sumpah pocong yang dilakukan oleh Sakatatal itu, bulu badan saya berinding. Terus terang, sampai sekarang masih merinding saya. Tetapi perlu kita ketahui bahwa sumpah pocong itu di mata hukum tidak dapat dibenarkan. Sekali lagi, sumpah pocong itu di mata hukum tidak dapat dibenarkan. Itu yang perlu kita ketahui bersama-sama. Hanya dapat dibenarkan secara agama. Ya. Sumpah pocong itu di mata hukum tidak dapat dibenarkan, hanya dapat dibenarkan di mata agama. Secara agama benar. Lalu pada poin yang kedua, saya harus memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Sakatatal. Karena dengan menjalani sumpah pocong ini, artinya membuktikan kepada kita semua Sakatatal itu berani karena memang dia benar. Saya sangat yakin itu.
keberanian yang ditunjukkan oleh Saka Tatal untuk menjalani ritual sumpah pocong ini karena memang dia benar. Lalu yang ketiga, perihal Ibtu Rudiana. Kalau kita mau flashback kembali ke belakang, kata-kata sumpah pocong ini keluar dari mulutnya Ibtu Rudiana saat diwawancarai oleh Bung Hotman Paris Hutapea. Sumpah pocong ini muncul dari mulutnya Ibtu Rudiana saat ditantang oleh Bung Hotman Paris Hutapea bahwa makamnya Eki itu harus digali. Apakah Ibtu Rudiana bersedia? Lalu dia mengatakan tidak. Setelah itu, dia mengatakan bahwa saya berjanji, saya bersumpah, bahkan sumpah pocong sekalipun, saya akan lakukan. Karena saya tidak berbohong. Itulah ungkapan yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana. Berawal dari apa yang dikatakan oleh Ibtu Rudiana ini, akhirnya Farhad Abbas selaku lawyer dari Saka Tatal menantang kepada Ibtu Rudiana. Sehingga terjadilah pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 itu ritual atau prosesi sumpah pocong itu dilakukan. Lalu yang keempat, kenapa seorang Ibtu Rudiana tidak memenuhi tantangan dari Farhad Abbas dan juga Saka Tatal dalam ritual sumpah pocong ini? Jelas, karena dia adalah seorang pembohong. Karena dia adalah seorang pengecut. Karena dia adalah oknum polisi yang telah mencoreng dan merusak marwah dari Institut Kepolisian Republik Indonesia ini. Dan kepada Bapak Kapolri, semestinya kalian buka mata, melek. Tidak pantas sosok manusia pembohong, sosok manusia pengecut seperti Ibtu Rudiana ini menjadi seorang polisi. Tidak pantas dan tidak layak seorang Ibtu Rudiana itu dibayar oleh rakyat. Tidak pantas dan tidak layak Rudiana bersama keluarganya itu dinafkahi dari uang rakyat. Dan juga tidak pantas dan tidak layak seragam coklat yang ada di badannya Ibtu Rudiana itu harus dia kenakan. Sosok manusia pecundang, pembohong, dan pengecut seperti Ibtu Rudiana ini, sekali lagi, dia harus dipenjarakan. Dia harus dieksekusi bila perlu. Karena hanya gara-gara Ibtu Rudiana, citra ataupun marwah dari institut ataupun lembaga kepolisian Republik Indonesia yang sangat-sangat kami hormati, yang sangat-sangat kami cintai, pada akhirnya tercoreng, pada akhirnya rusak. Bahkan sampai adanya muncul mosi rasa tidak percaya lagi kepada lembaga penegak hukum di bangsa ini, khususnya kepada Institut Kepolisian Republik Indonesia. Padahal masih ada banyak oknum-oknum kepolisian yang kelakuannya tidak sebejat seperti Ibtu Rudiana ini. Jujur, sangat memprihatinkan ketika kami rakyat Indonesia dipertontonkan oleh seorang Ibtu Rudiana dengan berbagai macam sandiwara, dengan berbagai macam kebohongan,
dengan berbagai macam rekayasa dalam kasus pembunuhan Vina ini. Semoga saja sumpah pocong ini, walaupun tidak dapat dibenarkan di mata hukum, tetapi setidaknya dapat mengetuk pintu hati Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit Prabowo, bahwa seorang itu Rudiana tidak pantas untuk menjadi aparat kepolisian. Mungkin itu saja komentar singkat saya. Saya Zainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.